Kemudian di bebatuan ini juga ada satu goa yang sering digunakan oleh orang-orang untuk berdiam diri di tempat ini. Untuk goa ini nampak cukup lebar, bisa digunakan mungkin sampai 5 orang, bahkan bisa digunakan untuk tidur. Selain ini di sebelah sana itu juga ada goa lagi. Kita akan coba explore. Nah, untuk goa di sini terlihat cukup sempit, tidak begitu dalam juga dan tidak begitu tinggi. Jadi ini merupakan goa macan ya. Di goa ini rongganya cukup kecil, tidak terlalu besar. Goa rongga masuknya maksudnya ya. Kalau di dalamnya ini cukup lebar sekali. Ini Mas Bagok akan coba masuk dan menjelaskan situasi di dalam ini. Di dalam goa macan ini lumayan luas di sini. Dan tempatnya cukup bersih juga. Sepertinya ya ada yang merawat di sini. Terdapat tikar, sapu. Kalau di dalam sini mungkin bisa dihuni beberapa orang. Kalau mungkin orang 7 atau 8 mungkin juga cukup. Cuma ya gitu, masuknya terlalu kecil. Dan udaranya sangat terbatas oksigen di dalam ini. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Surya Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami kembali untuk mengeksplor lokasi yang ada di Gunung Watangan yang terkenal dengan wisata Kucur.
setelah kami menaiki sebuah perahu untuk menyeberangi sebuah sungai, kemudian kami akan menyusuri suatu hutan jati, kira-kira ditempuh sekitar 20 menit. Nah, kali ini kami tidak hanya mengeksplor makam dan juga petilasan, namun kali ini kita akan merambah lebih banyak lagi ke Sumber Sewu dan juga Goa Macan. Nah, Goa Macan sendiri ini tidak begitu terkenal atau tidak begitu banyak orang tahu, namun kali ini kita akan coba eksplor. Sebelumnya kami pernah ke sana dulunya. Goanya memang sempit, bisa saja memang dulunya digunakan sembunyi oleh macan atau harimau, atau bisa jadi goa tersebut hanyalah sebuah lambang atau penamaan saja. Bisa juga penamaan itu dikaitkan dengan hal-hal spiritual yang ada di sekitaran lokasi tersebut. Seperti apa explore yang akan kami dapatkan? Oleh sebab itu, terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati. Di kanan kiri kita ini ada pohon jati, kemudian ini ada pohon apa? Mahoni kronnya. Ada pohon mahoni. Jadi kanan kiri ini full tanaman yang sengaja ditanam, nanti kemungkinan juga akan dipanen setelah tua. Tapi pohon jati ini menyeluruh, hampir menyeluruh, ya, hampir menyeluruh Gunung Watangan. Iya, sampai lo jejer. Tadi kami hanya menyeberangi sungai, bisa juga naik perahu langsung ke area Kucur. Biasanya 10.000 per orang kalau dari tempat parkir perahu tadi sampai ke area wisata Kucur. Kalau nyebrang saja berapa? 3.000 ya? 3.000 sampai 2.000. Kalau pas hari Minggu biasanya 3.000, dan ramai kalau hari Minggu dan hari Sabtu. Nah, setelah ini ada sumber air, nanti akan dieksplor. Nah, ini adanya sumber air ditandai dengan jalan ke kiri ini, jalan setapak ke kiri. Kita akan menuju ke sumber mata air pertama. Banyak tanaman keladi di sampingnya. Sumber mata air ini langsung dari atas gunung sana ya. Oke, setelah dari sumberan tadi, kita melanjutkan perjalanan ke arah lokasi. Tidak jauh, nanti kita akan menemukan satu makam di kanan jalan yang dikenal dengan makam Mbah Demang, dan juga di kiri jalan dengan makam yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan Mbah Tanjung. Situasinya cukup rindang, cukup sejuk di tempat ini, nyaman untuk dikunjungi. Apalagi di lokasi wisata sana
ada pemandangan pantai dan juga kolam. Nah, ini di kanan jalan kita ini ada satu makam yang tadi saya sebutkan, yakni makam Mbah Demang. Mbah Demang sendiri kalau di zaman dulu itu, mungkin kalau sekarang Pak Camat ya, Pak Camat. Demang itu kalau dulu di bawah Kadipaten. Jadi memimpin suatu wilayah atau satu desa. Nah, karena dulu tidak ada kecamatan, jadi mungkin Pak Demang ini kalau sekarang Pak Camat. Nah, ini makamnya sangat bersih, cukup rapi. Nah, mungkin ada yang merawat. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ada makam Mbah Tanjung. Oke, ini yang disebut dengan makam Mbah Tanjung. Yang di sebelah kiri kita ini bangunan yang cukup besar. Di sini ada WC juga, ada kamar mandi, cuman entah aktif atau tidak. Di sebelah sana. Nah, di dalam ruangan ini ada dua makam, makam Mbah Tanjung dan istrinya. Dari eksplor kami yang pernah kami coba ungkap, beliau bernama Syekh Abdurrahman, asalnya memang dari Mataram sana, diutus untuk ke daerah sini. Bisa kita lihat bersama, di situ masih ada asap yang masih menyala. Kemungkinan setelah ada orang yang berkunjung ke tempat ini. Kurang lebih seperti ini di lokasi Mbah Tanjung. Di dalam sini sudah ada ruangan yang bisa untuk istirahat dan juga ada musola yang digunakan untuk ibadah. Oke, kita lanjut ke lokasi kucur. Setelah ini ada jalur melewati sungai, jadi kita turun lalu naik lagi. Nah, seperti ini. Jalannya cukup licin. Oh, ada jembatannya ternyata. Waduh, kita lewat jembatan saja, guys. Oh, sudah ada jembatan ternyata.
Oke, jadi ini merupakan wisata yang disebut dengan kucur. Sedangkan di seberang sana itu wisata yang disebut dengan pancer. Kurang lebih seperti ini kondisi dan situasi di wisata kucur ini. Nah, di sebelah sana itu ada kolam yang saat ini sedang dikuras. Jadi nampak surut airnya. Namun biasanya kolamnya full dan airnya cukup bersih karena airnya langsung berasal dari sumber dari gunung ini. Di lokasi ini juga terdapat warung yang sekaligus beliau juga juru kunci, namun beliau saat ini sedang tidak ada di tempat. Warung ini buka 24 jam. Selalu buka. Jadi tidak harian. Kita bisa ngopi dan juga makan di warung ini. Kemudian di sebelah sana di belakang warung terdapat satu petilasan yang menyebutkan petilasan Mbah Kucur Gunung Watangan. Oke, kita akan coba explore ke lokasi tersebut. Oke, inilah petilasan Mbah Kucur Gunung Watangan Puger. Bismillah. Memasuki di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, inilah penampakan suatu petilasan Mbah Kucur yang dulu sudah pernah diekspor oleh kami, dan ternyata dulunya di sini hanyalah buatan manusia, bukan asli atau tidak ada sosok atau tokoh yang benar-benar bersinggah atau berada di sini. Dan di sini juga disediakan tempat untuk menunaikan sholat atau ibadah, disediakan sajadah, sarung dan lain-lainnya keperluan sholat. Oke, kita akan melanjutkan ke situs Sumber Sewu. Untuk bisa ke sana kita melalui jalur setapak. Kita akan coba ikuti pemandu kita ini, Mbah Fikron. Ayo pemandu jalan. Jadi kita akan lewat jalan ini, jalur setapak. Untuk jalurnya sendiri tidak terlalu lebar dan agak sedikit naik ya, agak sedikit menanjak, tapi tidak terlalu curam. Kemudian di tempat ini banyak sekali monyet, sehingga jika berkunjung ke tempat ini diharapkan untuk tidak mengeluarkan makanan ataupun bersiaga ketika kita membawa makanan, karena bisa saja monyet-monyet
yang ada di sini merampok kita. Jadi di jalur ini di kanan kita sudah jurang, arahnya ke pantai. Ini jalurnya cukup kecil ini ya. Apabila kurang hati-hati ini bisa terpleset ke kanan. Untuk batuan di sini sepertinya batuan kapur. Batuan kapur yang sudah sedikit mengkristal. Oke dulur, ikuti terus perjalanan kami untuk eksplor ke Sumber Sewu ini. Oke, ternyata kita sudah sampai. Nah, dari batuan-batuan yang sangat besar ini lokasinya berada di sebelah kiri kita. Di sini juga ada goa yang biasa digunakan oleh beberapa orang untuk melakukan semedi dan juga untuk istirahat. Oke, jadi di sana ada air yang jatuh dari atas seperti air terjun, namun airnya tidak begitu banyak. Sehingga lokasi ini dinamakan Sumber Sewu. Oke, ini adalah penampakan atas dari tempat Sumber Sewu. Di sini ada penadah air atau penampung air yang biasanya digunakan untuk orang-orang ambil air untuk minum. Seperti ini penampakannya. Kenapa dikatakan Sumber Sewu? Karena banyak air yang berjatuhan, seperti banyaknya sumber lah berjatuhan.
dan tak terhitung jumlahnya. Jadi dikatakan sumber sewu, mungkin seperti itulah. Oke, jadi di tempat ini, di Sumber Sewu ini, beberapa orang meyakini di tempat ini memiliki daya spiritual atau daya magic tersendiri, sehingga tak jarang ada beberapa orang itu yang mandi di tempat ini ataupun mengambil air dari tempat ini. Kemudian di bebatuan ini juga ada satu goa yang sering digunakan oleh orang-orang untuk berdiam diri di tempat ini. Untuk goa ini nampak cukup lebar, bisa digunakan mungkin sampai 5 orang, bahkan bisa digunakan untuk tidur. Nah, ini salah satu penghuni goa ini. Nah, selain ini di sebelah sana itu juga ada goa lagi. Kita akan coba explore. Nah, untuk goa di sini terlihat cukup sempit, tidak begitu dalam juga dan tidak begitu tinggi, namun cocok digunakan untuk berdiam diri. Bisa juga di sini digunakan untuk tidur, mungkin sekitar 2 orang. Jadi bila mana di suatu pegunungan ataupun perbukitan, apabila ada batu-batu atau ada batuan kapur ataupun batuan lain-lain, biasanya memang terdapat rongga-rongga batu yang terjadi karena proses alam. Kemudian memang ada beberapa goa itu yang sengaja dibuat atau dibentuk oleh orang-orang terdahulu, digunakan untuk menyepi, menyendiri, bertapa ataupun bertirakat. Jadi di sini bisa kita lihat bersama bahwa batuan-batuan di sini memang cukup besar sekali, ya, sangat besar. Batuannya batuan kapur, sehingga terjadi rongga-rongga yang cukup besar itu menjadi suatu kewajaran. Oke, setelah dari Sumber Sewu, kita akan coba untuk melanjutkan lagi ke Goa Macan. Kita turun lagi, setelah itu mengikuti jalur berangkat tadi. Bismillah. Nah, untuk Goa Macannya sendiri tidak terlalu jauh dari lokasi Sumber Sewu. Kita akan coba turun. Nah, di sini ini guanya, Mas ya. Oke, bismillah. Jadi ini merupakan Goa Macan, ya. Di goa ini rongganya cukup kecil, tidak terlalu besar. Rongga masuknya maksudnya ya. Kalau di dalamnya ini cukup lebar sekali. Ini
Mas Bagok akan coba masuk dan menjelaskan situasi di dalam ini. Jadi di sini memang batuannya cukup besar sehingga wajar terjadi rongga-rongga yang cukup besar. Oke Mas Bagok, monggo masuk. Bawa HP sendalop. Nah. Oh, ternyata di sini ada tikar. Ada tikar. Oke, oh. Memang cukup sulit ini ya. Mbak Fikron mau coba masuk? Oke, kali ini Mas Bagok atau Bagus sedang berada di dalam Gua Macan, akan dieksplor oleh beliau. Monggo Mas Bagus. Kita lihat kondisi sekitar di dalam Gua Macan ini. Lumayan luas di sini. Dan tempatnya cukup bersih juga. Sepertinya ya ada yang merawat di sini. Terdapat tikar, sapu. Kalau di dalam sini mungkin bisa dihuni beberapa orang. Kalau mungkin orang 7 atau 8 mungkin juga cukup. Cuma ya gitu, masuknya terlalu kecil. Dan udaranya sangat terbatas oksigen di dalam sini. Cukup terawat, kita bisa melihat di sini cukup terawat, bersih, tidak ada kotoran atau sampah di dalamnya. Ini dinding-dindingnya bebatuan, atap bebatuan. Kalau dilihat dari atas kayak gini, mungkin di sini juga ada yang merawat sehingga bisa bersih seperti ini. Kita keluar dari pintu tadi yang cukup kecil ini. Oksigen terbatas. Bagaimana Mas? Oksigen terbatas. Oksigen terbatas. Langsung berkeringat. Oke. Sangat menantang. Oke, jadi seperti itu kurang lebih situasi dan kondisi di Gua Macan. Memang masih sesekali dikunjungi oleh seseorang atau manusia. Untuk hewan sendiri di dalamnya nggak ada apa-apa Mas ya? Nggak ada ya. Tapi kalau untuk untuk harimau berteduh mungkin bisa Mas ya? Bisa saja ya, karena di sini dulunya masih ada harimau yang tutul itu yang kecil. Nah, setelah dari Gua Macan ini terdapat satu pantai yang bisa dikunjungi sedulur Suryojati, bisa untuk camping mungkin ataupun untuk liburan. Nah, di sini bahkan perahu juga bisa ke sini, tapi sekarang sudah kotor. Kalau dulu masih bersih di tempat ini ya. Kalau sekarang ini sudah nampak kurang bersih. Jadi di sini nanti view-nya bisa laut. Oke, mungkin itu saja explore kami di wisata Kucur ini, membahas atau mengeksplor Kucuran Sewu dan juga Gua Macan bersama Mbah Fikron dan juga Mas Bagus Gatot Kaca. Oke, ikuti terus perjalanan kami, terus tonton channel Suryojati.
Jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.